Kembalinya Raja Serigala. Bab 217 Trik Bernard. Di dalam mobil, Ibu Ina menceritakan keseluruhan ceritanya. Pada saat yang sama, dia mengungkapkan penyesalan yang mendalam dan berkata, Tuan Chen, saya minta maaf. Saya gagal melindungi Nona Xia. Chen Fan memanggil sopir Bu Ina dan berkata, percepat laju kendaraan dan pergi ke restoran Mikla secepat mungkin. Masalah ini bukan salahmu. Monster itu hanya bisa menyalahkan Liao. Jika Simo kehilangan sehelai rambut pun, maka semuanya akan hancur. Setelah mengatakan itu, Chen Fan melihat keluar mobil dengan tenang. Ina di sebelahnya sangat terkejut. Dia bukan wanita biasa. Dia memiliki mata yang tajam untuk bakat. Dia bisa mengatakan bahwa pria di depannya jelas bukan orang biasa. Saat ini, di restoran Mikla, di ruang pribadi kelas atas. Bernard menyalakan sebatang rokok dan menatap Xia Simo di foto itu dengan senyum jahat. Sialan wanita Cina, kenapa mereka selalu begitu menarik? Tidak lama kemudian, Liao membawa Xia Simo langsung ke kamar pribadi. Tuan Bernard, orang itu telah dibawa ke sini. Bernard melirik ke arah pintu, atau lebih tepatnya, ke arah Xia Simo yang ada di pintu. Rambut panjang yang indah, pipi halus, bentuk tubuh proporsional, dan dua kaki panjang seputih salju yang terekspos di bawah rok pendek, persis seperti akar teratai putih, sangat menarik. Xia Simo di depannya jauh lebih baik daripada Liao yang humoris. Bernard sangat tertarik dengan kecantikan Xia Simo. Cantik sekali, bak peri. Dia berdiri perlahan dan merapikan pakaiannya. Liao, silakan keluar dulu. Ya, Liao menatap Xia Simo dengan niat jahat dan berjalan keluar. Halo, namaku Bernard. Bernard mengulurkan tangannya untuk menunjukkan sikap ramahnya dan berkomunikasi dengan Xia Simo dalam bahasa Mandarin yang setengah familiar baginya. Xia Simo menjadi tenang. Pria di depannya adalah pemegang saham YSL, dan bahkan Nona Ina tidak berani menyinggung perasaannya. Halo, nama saya Xia Simo, desainer Dianyuan. Xia Simo memperkenalkan dirinya sebentar dan berjabat tangan dengan Bernard. Bernard memegang tangan Xia Simo dan menutup matanya untuk merasakannya. Xia Simo segera menarik tangannya dan berkata, Tuan Bernard, saya mendengar dari Liao bahwa Anda tidak begitu puas dengan Dianyuan. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang tidak Anda ketahui, Tuan Bernard? Bernard menarik napas rakus dan berkata, silakan duduk. Xia Simo duduk. Bernard mengisi segelas anggur merah, menyerahkannya kepada Xia Simo, dan berkata, Nona Xia, saya senang Anda bisa datang ke janji temu. Mari kita minum. Xia Simo merasa sedikit malu dan tampak tidak wajar. Tuan Bernard, maaf, saya tidak minum. Tidak masalah jika kamu tidak bisa minum. Kamu akan mempelajarinya jika kamu minum lebih banyak. Setelah mengatakan itu, Bernard menyerahkan anggur itu kepada Xia Simo tanpa ragu-ragu. Ketika Xia Simo mengambil gelas anggur, dia meletakkan tangannya di paha Xia Simo. Xia Simo menggigil, menepis tangan Bernard, berdiri dengan cepat, dan berkata dengan waspada, Tuan Bernard, harap hargai diri Anda sendiri. Jika kita berbicara tentang seks, aku akan senang berbicara denganmu, tetapi jika kamu memiliki pikiran yang tidak pantas, jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepadamu. Bernard menggerakkan dagunya dengan tangan kanannya dan menatap Xia Simo dengan tidak senang. Apakah kamu tahu identitasku? Saya adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Kyoto, negara Fu. Keluarga saya, keluarga Bell, menguasai seperempat kekayaan Fu. Pada saat yang sama, saya memiliki suara di YSL, yang cukup untuk mengubah masa depan Dianyuan hanya dengan satu kalimat. Apakah kau mengerti maksudku? Mata Bernard penuh dengan kejahatan. Xia Simo menundukkan kepalanya dan mencengkeram ujung roknya erat-erat. Dia tidak boleh melewatkan kesempatan pameran mode ini. Jika dia melewatkannya, perusahaan pakaian Dianyuan akan tamat, dan dia harus mengambil pinjaman sebesar 50 juta. Dia menggertakkan giginya, mengambil gelas anggur dan berkata, jangan marah, Tuan Bernard. Saya akan meminumnya. Setelah berkata demikian, dia mengerutkan kening dan meneguk segelas penuh Remy Martin dalam sekali teguk. Semuanya demi perjodohan, dia tidak boleh melewatkan peragaan busana ini. Anggur mengalir ke leher putih Xia Simo, mulut Bernard kering dan matanya terbuka lebar. Wanita ini harus didapatkan. Bab 218 ke dalam genggaman iblis. Tuan Bernard, lihat, ini sudah cukup. Xia Simo meminum semuanya sekaligus, menyeka bibirnya, dan menunjuk ke cangkir kosong di tangannya. Bernard bertepuk tangan dan tersenyum, Nona Xia memang peminum yang baik. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Bernard. Sekarang setelah kita minum anggur, bisakah Anda menjelaskan masalah perjodohan itu? Xia Simo langsung ke intinya. Bernard menggelengkan kepalanya, lalu mengisi gelas anggur lagi, dan berkata, Nona Xia, meja anggur punya budayanya sendiri. Satu gelas bukan berarti sopan santun, tapi 2 gelas bisa jadi sepasang. Seperti kata pepatah, hal baik datang berpasangan. Silakan. Bernard menunjuk ke arah anggur di gelas. Xia Simo menggertakkan giginya dan meminum segelas anggur lagi. Selama setengah jam berikutnya, Xia Simo terus-menerus didesak untuk minum oleh Bernard. Dia sudah mabuk dan jatuh di sofa, berbicara seperti orang mabuk. Melihat Xia Simo yang mabuk, Bernard menunjukkan seringai cabul dan berkata, Nona Xia benar-benar pandai minum.
Dia adalah yang paling banyak minum alkohol di antara teman-teman Tionghoa saya. Bagaimana kalau kita mengubah cara bermain kita dan melepas pakaian kita? Xia Simo sangat cantik, tingginya 1,7 meter, rapi dan bersih, dengan kaki jenjang yang indah, yang memancarkan kecantikan yang memikat saat ini, dan rambut hitamnya yang seperti air terjun membawa wangi yang memabukkan. Bernard tidak sabar untuk mengulurkan tangan dan mulai melepaskan mantel Xia Simo. Apa yang sedang kamu lakukan? Xia Simo yang kebingungan, menatap bayangan yang bergoyang di depannya, lalu tiba-tiba mundur ketakutan, mengulurkan tangan untuk meraih jaketnya, berteriak tak berdaya dan takut, jangan mendekat, aku. Aku ingin kembali. Sambil berteriak, Xia Simo menyeret tubuhnya yang berat, terhuyung berdiri, dan berlari menuju pintu. Pintunya tidak bisa dibuka, dikunci oleh Li Yao di pintu. Di pintu, Li Yao mendengarkan kegaduhan di dalam dan mencibir, Xia Simo, ini harga yang kau bayar karena mengadu dombaku di belakangku. Aku sudah menyiapkan kamera di sana. Aku akan menceritakan kejadian itu kepada suamimu dan membuatnya membencimu. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya dan menghancurkan reputasimu. Li Yao tertawa gila dan jahat. Pada saat ini, Xia Simo berteriak ke langit dan bumi, namun tak seorang pun bersedia menolongnya. Bernard di belakangnya seperti orang mesum. Dia mendekat dan memeluk Xia Simo, membenamkan kepalanya di rambutnya dengan cara yang tidak senonoh, dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Menghadapi Bernard yang tinggi, Xia Simo tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Nona Xia, Anda tidak bisa lari. Selama Anda melayani saya dengan baik, Anda tidak hanya bisa tampil di peragaan busana, tetapi juga bersinar di YSL, kata Bernard sambil tersenyum mesum. Seluruh tubuh Xia Simo menegang, dia meronta, menendang selangkangan Bernard, mendorong Bernard, dan menamparkan wajahnya. Dia berbalik, meraih garpu di atas meja secepat mungkin, bersandar tak berdaya ke dinding, menahan rasa sakit di kepalanya, dan memperingatkan, jangan ke sini, jangan ke sini. Bernard menjilati lidahnya. Rasa sakit di pipinya membangkitkan hasrat hewaninya. Dia mencibir dan berkata, bagus sekali. Kau adalah wanita Cina tercantik yang pernah kulihat, dan juga wanita Cina paling liar. Aku sangat menyukai wanita sepertimu. Karena aku bisa merasakan rasa pencapaian setelah menaklukkanmu selangkah demi selangkah. Setelah berkata demikian, Bernard pun menerjang maju, merampas garpu dari tangan Xia Simo, lalu menjambak rambutnya dan menamparnya dengan keras. Wah! Xia Simo merasakan sakit dan membenturkan bagian belakang kepalanya ke dinding. Dia jatuh ke tanah dengan lemah, seluruh tubuhnya terasa pusing. Bernard melangkah maju, mencengkeram pergelangan kaki Xia Simo, dan tertawa cabul seperti anjing yang menjijikkan. Xia Simo berteriak lemah, tolong, tolong. Pada saat ini, satu-satunya orang yang dapat dipikirkannya adalah Chen Fan. Namun, Li Yao telah mengambil ponsel dan tasnya, jadi dia tidak punya cara untuk menghubungi Chen Fan. Keputusasaan, kesakitan, ketidakberdayaan, kesedihan. Tubuh tinggi Bernard seperti monster, menatap Xia Simo. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia mencibir, bukankah ini jauh lebih baik? Sambil berbicara, dia mengangkat Xia Simo dengan tangan kanannya, membersihkan makanan di atas meja dengan tangan kirinya, lalu melemparkan Xia Simo ke atas meja. Menunjukkan senyum seperti binatang. Bab 219 Simo, aku datang. Pada saat ini, Chen Fan bergegas ke restoran Mikla. Seorang pelayan pria berhidung mancung datang dan bertanya dalam bahasa Inggris yang fasih, Tuan, apakah Anda punya reservasi? Chen Fan seperti singa yang marah saat ini, dan berkata dengan suara datar, di kamar manakah Bernard berada? Sebagai Raja Serigala dari Aula Raja Serigala, Chen Fan mengerti banyak bahasa. Pelayan laki-laki itu mengerutkan kening dan berkata, maaf, Tuan. Tuan Bernard tidak mengatakan bahwa belum ada tamu, jadi kami tidak dapat memberikan informasi apapun. Mohon maaf. Chen Fan benar-benar kehilangan akal sehatnya, dan aura dinginnya menakutkan semua orang. Aku memberimu satu kesempatan, sebaiknya kau katakan yang sebenarnya. Melihat Chen Fan mencoba masuk, pelayan laki-laki itu mengulurkan tangan untuk menghentikannya dengan ekspresi garang di wajahnya. Dia menatap Chen Fan dengan mata menyipit dan arogan, sangat angkuh. Tentu saja, dia juga menilai orang berdasarkan penampilan mereka. Jika itu orang lain, dia juga akan menyapa mereka dengan tatapan rendah hati, mengangguk, dan membungkuk. Namun, Chen Fan lah yang menggantikannya. Orang ini hanya mengenakan pakaian murahan, biasa saja, sekilas dia tampak seperti pecundang, tidak mungkin dia teman Tuan Bernard. Tidak perlu menghormatinya. Namun dia salah. Dia tidak menyadari betapa bodohnya tindakannya. Minggir. Dua kata dingin Chen Fan bagaikan lonceng kematian. Sialan. Anak berkulit kuning itu sombong sekali. Kau ingin aku minggir? Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Aku akan memberimu waktu 3 detik untuk segera menghilang dari pandanganku. Kamu membuatku sangat kesal. Pelayan laki-laki itu tahu kalau Chen Fan datang untuk mencari masalah, jadi wajar saja dia tidak memperdulikannya. Pada saat ini, Ina masuk terburu-buru dari luar dan kebetulan melihat pemandangan ini. Dia melangkah maju. Berani sekali kau. Siapa yang menyuruhmu berbicara seperti itu kepada Tuan Chen? Ketika pelayan laki-laki itu melihat Ina, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun kesakitan, tetapi malah sangat terkejut. Sebab,
sebagai pendiri YSL, Ina sudah sewajarnya dikenal semua orang. Apalagi YSL memiliki banyak pelanggan, dan restoran mereka telah bekerja sama dengan Ina, sehingga menjadikannya lokasi makan tetap bagi YSL. Nona Ina, mengapa Anda ada di sini? Pelayan laki-laki itu berbicara dengan rendah hati, seperti anak kecil. Ina adalah wanita yang sangat kuat, dan tidak akan ada konsekuensi baik jika Anda menyinggung perasaannya. Dia tidak ingin menyinggung perasaannya. Mendengus. Ina melotot ke arah pelayan laki-laki itu dan berkata, katakan sekarang juga, Bernard ada di kamar yang mana? Pelayan laki-laki itu tidak berani ragu dan berkata dengan cepat, ruang berlian 503 di lantai 5. Ina buru-buru menatap Chen Fan dan berkata, Tuan Chen, 503. Pelayan laki-laki di sebelahnya berbisik, Nona Ina, Tuan Bernard sedang makan malam dengan dua wanita Tionghoa. Dia meminta kita untuk tidak mengganggunya. Ledakan. Chen Fan terkejut. Saya sangat cemas. Simo, aku di sini, kamu pasti baik-baik saja. Tidak seorang pun dapat menyakitimu saat aku di sini. Chen Fan berlari menuju lift, tetapi lift itu berhenti di lantai 2. Chen Fan begitu cemas sehingga dia tidak bisa menunggu sedetik pun. Dia berlari menaiki tangga di sampingnya. Ibu Ina tidak berani ragu dan bergegas menekan tombol lift. Di lantai 5, di pintu sebuah ruangan pribadi, dua pengawal berkulit hitam mendengarkan apa yang terjadi di dalam melalui celah pintu. Liao melipat tangannya dan berkata, apa yang kamu lihat? Apa kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Apakah kalian ingin aku membukakan pintu dan membiarkan kalian masuk untuk melihat-lihat lebih jelas? Kalian semua akan mati. Berani menguping pekerjaan Tuan Bernard. Kalian sedang mencari kematian. Kedua lelaki itu langsung menegakkan punggungnya, tidak berani bersantai sedikitpun. Liao merasa sangat senang. Bukankah ini kesombongan yang selalu diimpikannya? Lanjutnya, saya katakan kepadamu, siapapun yang datang nanti, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Apakah kamu mengerti? Kedua pria kulit hitam itu segera mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Pada saat ini, Chen Fan kebetulan berlari menaiki tangga. Melihat Liao dan yang lainnya di pintu, dia merasa sangat marah dan hatinya kacau. Bisakah dia membayangkan apa yang terjadi di dalam? Simo, jangan takut, aku datang. Dia bergegas ke kamar 503 dengan kecepatan tercepat, dan Liao, yang bersandar di pintu, jelas juga melihat Chen Fan datang. Dia melipat tangannya dengan penuh kemenangan, wajahnya penuh kesombongan. Bab 220 tendang pintunya. Chen Fan, kamu masih berani datang. Liao berdiri di depan Chen Fan. Minggir. Kemarahan Chen Fan saat ini seperti badai yang mengamuk. Liao, yang mengandalkan kekuatan orang lain untuk menindas orang lain, tercengang. Chen Fan di depannya seperti binatang buas, harimau, dan ular berbisa, yang membuatnya menggigil. Namun, Liao tidak mudah dihadapi. Ini adalah negara Fa, markasnya, dan di belakangnya ada Bernard, seorang pria yang seperti dewa. Chen Fan, jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah datang ke sini. Aku akan menerima takdirku. Kau tidak tahu dewa macam apa yang ada di dalam diri lelaki itu. Dia adalah salah satu dari 4 kekuatan keluarga besar di Kyoto, dan sumber daya keuangannya sangat besar sehingga tidak dapat dibayangkan. Jika dia menggoyangkan kakinya, seluruh Kyoto akan bergetar selama 3 hari. Dan jika dia berurusan denganmu, kau tidak akan bertahan hidup sedetik pun. Liao berbicara tak henti-hentinya, dan menjadi semakin bersemangat. Jika aku jadi kamu, aku akan tahu situasinya dan bertindak sesuai dengan itu. Aku akan berpura-pura tidak melihatnya, lalu meninggalkan Xia Simo, meludahinya, membencinya, dan membencinya. Wajah Chen Fan muram saat dia menatap Liao yang sedang mencari kematian di depannya. Aku mengatakan ini untuk terakhir kalinya, keluarlah dari sini sekarang juga, atau aku akan membuatmu menyesal. Jika kau tidak menerima roti panggangku, kau harus minum minuman yang tidak pantas. Liao langsung tidak senang. Ini semua sudah direncanakan olehnya. Jika Chen Fan diizinkan masuk dan mengganggu perbuatan baik Tuan Bernard, maka rencananya akan gagal. Dia tidak ingin Xia Simo dan Chen Fan mati. Yang dia inginkan adalah mereka hidup dalam penderitaan dan mimpi buruk selamanya, tidak bisa hidup atau mati. Dia berkata kepada dua pengawal berkulit gelap di belakangnya, ini dia orang yang mengganggu kebaikan Tuan Bernard. Hentikan dia untukku. Kedua pengawal berkulit hitam itu menerima perintah, melangkah mendekati Chen Fan, dan berbicara dalam bahasa Prancis yang kasar. Pergi dari sini, sampah, atau kami akan meledakkan kepalamu. Tanpa berkata sepatah kata pun, Chen Fan mengangkat botol anggur di sampingnya. Wah! Pecahan kaca yang indah dan darah berceceran. Kepala salah satu pengawal berkulit hitam itu langsung meledak. Ah! Orang besar itu tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan berani menyerangnya. Bahkan Liao yang ada di sampingnya pun ketakutan. Beraninya Chen Fan mengambil tindakan. Pada saat ini, Ibu Ina yang datang terburu-buru juga tercengang. Dia masih selangkah lambat. Rencana awalnya adalah menggunakan wajah tuanya untuk memohon pada Bernard, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan menaiki tangga secepat itu dan telah membunuh salah satu pengawal Bernard. Sekarang, sudah terlambat untuk membatalkan apa yang telah dilakukan. Tidak ada lagi kesempatan untuk berbicara dengan Tuan Bernard. Kulitnya robek.
Kedua sahabat Tionghoanya pun hancur karena antusiasmenya saat mengundang mereka untuk datang. Dia menyalahkan dirinya sendiri, sangat dalam. Liao yang awalnya terkejut, tertawa terbahak-bahak, karena begitu Chen Fan bertindak, dia akan menjadi musuh Tuan Bernard. Dengan cara ini, Chen Fan pasti mendapat balasan dari seluruh keluarga Bell. Dia berteriak kepada pengawal lain di sampingnya, pergi. Dia menantang martabat keluarga Bell. Pengawal itu menerima perintah, matanya penuh kesuraman, dan bergegas menuju Chen Fan. Pengawal itu, yang beratnya 350 kg, berlari ke arah Chen Fan seperti gorila hitam, seolah-olah hendak menghancurkan Chen Fan hingga berkeping-keping. Ina berteriak, hentikan, hentikan, dia temanku. Liao melompat dan berkata, maju, 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 hancurkan dia hingga berkeping-keping. Chen Fan tetap tenang menghadapi bahaya. Pria besar di depannya tidak berguna kecuali karena gemuk. Tepat ketika pria besar itu hendak menyentuh Chen Fan juga tiba-tiba mengangkat tinjunya. Seperti meteorit yang jatuh. Pukulan mengerikan itu langsung mengenai dada pria besar itu. Melempar telur ke batu. Li Yao mencibir. Namun senyumnya membeku di sana, dan kemudian wajahnya tampak seperti habis memakan kotoran. Bagaimana itu mungkin? Patah. Pukulan itu langsung menembus dada pengawal berkulit hitam itu. Darah, organ dalam, terlihat dengan mata telanjang. Li Yao terkejut dan secara naluriah melangkah mundur dan bersandar ke dinding. Ina pun tercengang. Siapa dia? Chen Fan memiliki wajah dingin, tatapan tajam, dan sikap serius, memperlihatkan niat membunuh. Dia berbalik dan melirik Li Yao. Li Yao menggigil dan berkeringat dingin. Jika aku jadi kamu, aku akan memilih bunuh diri untuk menebus dosaku. Setelah berkata demikian, Chen Fan menendang pintu hingga terbuka. Bersambung.